Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada tutorial Excel untuk pemula. Pada materi kali ini kita akan belajar formula VLOOKUP. Apakah formula VLOOKUP itu? Formula VLOOKUP adalah formula yang digunakan untuk mengambil nilai dari tabel referensi. Baik, pada cara penggunaan VLOOKUP kita harus memiliki dua tabel. Tabel yang pertama adalah tabel utama. Di sini saya sudah membuat tabel utama dengan isi pelanggan, kemudian kode barang, kemudian nama barang, kemudian harga. Sedangkan tabel kedua adalah tabel referensi. Di sini di dalam tabel referensi ada 3 kode barang, yaitu A, B, dan C. Untuk kode barang A, nama barangnya adalah televisi dengan harga 50.000. Untuk kode barang B, nama barangnya kulkas, harganya 20.000. Sedangkan kode barang C, nama barangnya mesin cuci, harganya 30.000. Lalu apa fungsi VLOOKUP? VLOOKUP nanti akan membantu untuk mengambil nilai dari tabel referensi untuk dimasukkan ke tabel utama. Dalam contoh kali ini, ketika di dalam tabel utama kode barang A, maka nanti pada nama barang harus keluar televisi. Karena kode barang pada tabel referensi untuk kode barang A, nama barangnya televisi. Selanjutnya, jika kode barang A, maka harganya harus 50.000. Hal ini sesuai dengan yang ada pada tabel referensi. Begitu pula selanjutnya. Baik, lalu bagaimana cara menggunakan rumusnya? Cara menggunakan rumusnya adalah yang pertama, untuk mengisi sel pada nama barang, kita klik dulu selnya. Di sini saya akan klik sel D2. Klik. Baik, selanjutnya kita ketik sama dengan terlebih dahulu, kemudian ketikkan rumus VLOOKUP. Di sini sudah ada pada autocomplete, kita klik 2 kali, kemudian setelah muncul kurung buka, di sini sudah ada contoh yang bisa Anda lihat. Di sini ada lookup value. Lookup value adalah nilai yang diambil untuk menyamakan pada tabel referensi. Di sini kita menggunakan kode barang sebagai kuncinya. Kode barang yang ada pada tabel utama akan disamakan pada kode barang yang ada pada tabel referensi. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal klik kode barang terlebih dahulu. Klik. Di sini sudah muncul C2 sebagai sel aktif yang akan digunakan sebagai lookup value. Kemudian kita pisah dengan titik koma seperti arahan yang ada pada contoh. Berikutnya tabel array. Tabel array adalah kondisi di mana tabel referensi yang awal hingga sel awal hingga sel akhir pada tabel referensi. Jadi di sini kalau tertulis tabel array, maka Anda harus klik mulai dari sel ini, kemudian drag sampai dengan sel ini. Jadi seluruh sel, seluruh kolom ini terseleksi. Tapi Anda tidak perlu seleksi pada nama kolomnya, hanya isinya saja. Maka di sini tertulis D14 hingga F16. D14 itu di sini, F16 di sini. Selanjutnya kita tutup, dan Anda harus memperkirakan kira-kira pada kolom keberapa yang mau diambil nilainya untuk ditampilkan di tabel utama. Di tabel referensi ini ada 3 kolom. Kolom pertama kode barang, kolom kedua nama barang, dan kolom ketiga harga barang. Yang harus tampil di dalam kolom nama barang pada tabel utama itu adalah nama barang pada tabel referensi. Di sini
tabel kolom nama barang berada pada kolom kedua. Maka setelah ini kita tulis angka 2 sebagai tanda bahwa kolom kedua yang akan kita tampilkan nilainya. Setelah itu kita tutup dengan kurung tutup dan enter. Baik, ternyata nama barangnya televisi. Ini sudah muncul televisi. Baik, saya akan mengulangi sekali lagi pada baris kedua dengan nama pelanggan Didik. Saya klik dulu nama sel pada kolom nama barang di sini, kemudian saya ketik sama dengan, saya ketik VLOOKUP. Di sini sudah ada autocomplete, tinggal kita klik saja autocomplete-nya, sudah muncul kurung buka. Kemudian lookup value-nya adalah kode barang yang ada pada tabel utama. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma. Tabel array itu dari sini sampai ke sini. Kemudian kita tutup, maaf, begini, kita tutup. Terus kemudian kita panggil kolom keberapa? Kolom kedua. Terus kemudian kita tutup dengan kurung tutup dan enter. Ternyata yang kode C itu keluarnya mesin cuci. Jadi di tabel utama sama dengan di tabel referensi. Lalu apakah bisa kita tarik ke bawah begini seperti pada tutorial-tutorial sebelumnya? Bisa, tetapi mungkin ada beberapa yang tidak muncul. Kita coba dulu. Baik, mulai dari atas sini ya, mulai dari atas sini. Kemudian saya tarik garis seperti ini. Baik. Kenapa ada yang NA, 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 NA? Kenapa ada yang NA? Karena Anda bisa lihat di sini, mungkin bisa kita zoom. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ternyata semua formula ini angkanya ikut bergerak. Padahal tabel array yang ini tidak boleh bergerak, angkanya tidak boleh bertambah. Kalau ini bertambah, maka ini nanti akan turun. Tidak boleh. Jadi, yang C2 ini, yang lookup value, ini harus bertambah terus. Jadi C2, C3, C4, dan seterusnya. Kemudian yang ini, D14, F16, ini tidak boleh berubah. Karena D14 itu di sini, kemudian sampai ke F16 itu di sini. Kalau ini nanti berubah, maka tabel referensinya berubah di bawah sini. Makanya dia nggak muncul. Jadi di sini dia nanti. Makanya dia nggak muncul. Lalu bagaimana caranya supaya tabel array ini tidak berubah? Kalau Anda menginginkan tabel array-nya tidak berubah, maka Anda harus menambahkan tanda konstanta atau tanda tetap. Pada Excel, tanda tetap itu diberikan notasi dolar, seperti ini. Jadi sebelum D dan sebelum 14 harus diberikan tambahan notasi dolar, sebelum F dan sebelum 16 harus ditambahkan notasi dolar. Dengan penambahan notasi dolar ini, maka D dan 14, F dan 16, kalau kita tarik ke bawah, dia tidak akan berubah nilainya. Sedangkan C2 ini karena tidak ada notasi dolarnya, nanti dia akan berubah. Kita buktikan, kita tekan enter terlebih dahulu. Baik, sudah muncul nama barangnya televisi, sama. Kita tarik ke bawah. Muncul semua. Baik, sekarang kita coba. Ini C2, D-nya 14, F-nya 16. Kemudian yang ke bawah, C-nya 3, D14, F16 tetap sama. C4, D14, F16 tetap sama. Harusnya seperti itu sehingga nama barang bisa muncul semua. Selanjutnya, kita akan memunculkan harga dari referensi kode barang ini. Televisi harusnya keluar 50.000 nanti di sini. Mesin cuci harusnya keluar 30.000. Baik, kita langsung gunakan rumus VLOOKUP. Klik pada sel harga di sel E2.
Seperti biasa kita awali dengan sama dengan, kemudian kita panggil rumusnya VLOOKUP. Ini sudah ada autocomplete, tinggal klik 2 kali. Lookup value-nya sama karena kita menggunakan kunci kode barang. Ini kode barang. Berarti VLOOKUP-nya tetap C2, kemudian kita pisahkan dengan titik koma. Tabel array-nya sama mulai dari A sampai ke sini 30.000. Oke, kita tutup. Kemudian sekarang kolom yang dipanggil, yang nama barang itu pada kolom kedua, yang harga ini kolom ketiga. Anda bisa hitung dari sini. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi kalau Anda menghendaki yang tampil itu adalah harga, maka Anda harus tulis kolom ketiga karena harga berada pada kolom ketiga. Selanjutnya kita tutup dan kita enter. Baik, harganya sudah muncul. Sekarang apakah bisa kita seret ke bawah? Bisa, tapi ada yang tidak muncul nilainya. Kenapa? Karena Anda belum menambahkan notasi konstanta atau dolar tadi. Baik, kita coba ya di sini. Ini Anda lihat bahwa belum ada notasi konstanta. Baik. Sekarang kita tambahkan notasinya yaitu dolar di sebelum D pada tabel array, di sebelum 14, di sebelum F dan di sebelum 16. Itu harus tambahkan dolar. Kalau tidak tambahkan dolar, ini kita enter. Ketika Anda seret formulanya ke bawah, maka nanti ada beberapa yang tidak muncul angkanya. Ini kita tarik ke bawah. Bisa, sekarang sudah muncul angkanya. Sedikit tambahan untuk Anda, di sini nomornya memang sengaja belum saya tulis karena kita akan mencoba membuat penomoran otomatis pada Excel. Penomoran otomatis pada Excel itu tidak perlu Anda menuliskan manual. Kalau mungkin hanya 1, 2, atau 10 nomor tidak masalah, tapi bagaimana kalau 1000 nomor? Itu pasti akan sangat menyusahkan. Lalu bagaimana cara membuat penomoran otomatis? Jika nomornya urut, misalnya angka 1 sampai dengan 10, Anda cukup membuat 2 saja. 1, ini nomor 1, ini nomor 2. Baik, selanjutnya ke bawah, Anda tinggal blok kedua angka ini, yaitu angka 1 dan angka 2. Anda blok, kemudian Anda taruh pointer di pojokan sini, sehingga pointernya berubah menjadi tanda plus kecil. Kemudian Anda seret ke bawah, maka nomornya akan terisi secara otomatis. Baik, demikianlah tutorial VLOOKUP sederhana bagian 1. Semoga bermanfaat. Silahkan diulangi sampai Anda benar-benar bisa. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.